tinggal kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita bungakan. Ini pertama kali saya rangsang pembungaan, menunjukkan hasil yang bagus, sudah mulai mengeluarkan amplop. Kita bisa lihat calon bunganya sudah terlihat. Sudah terlihat bakal bunganya, udah fix bunga, ini udah jelas berbunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi cara bagaimana membungakan anggrek yang katanya sulit untuk berbunga, lama banget untuk berbunga. Ini ada anggrek jenis Cattleya. Untuk Cattleya sendiri banyak macamnya, banyak ID-nya. Untuk jenis Cattleya warnanya macam-macam, bunganya gede banget. Untuk beberapa Cattleya ya, ada yang kecil juga. Cuman sebagian besar gede dan wangi. Dan caranya mudah, tinggal ditekan aja tombol like and tombol subscribe-nya sekarang juga. Kita langsung lanjut ke tutorialnya. Untuk membungakan anggrek Cattleya, kita harus pilih plant yang dewasa, sehat, dan siap untuk dibungakan. Jangan dipaksa pembungaan pada plant yang kurang sehat dan juga yang belum dewasa. Untuk yang ini, misalnya yang seperti ini masih size remaja. Jangan dipaksa berbunga, jangan dirangsang pembungaan. Yang ini juga sama, ini masih remaja. Kalau dipaksa berbunga atau kita treatment pembungaan pada anggrek yang masih remaja seperti ini, sulit untuk berbunga dan juga kurang bagus hasilnya jika berbunga, dan plantnya tidak akan tumbuh ke size maksimal. Dia akan kerdil, kecil karena dia dipaksa berbunga semenjak kecil seperti ini. Jadi penting untuk pemilihan plant yang kita bungakan. Plant yang siap untuk dibungakan adalah plant yang dewasa. Ini sudah dewasa, bisa dilihat ukuran daunnya, dia sudah tumbuh ke size maksimal, ukuran maksimal. Yang ini belum pernah keluar amplop ya. Dan yang satu lagi ini belum pernah berbunga, ini juga belum pernah berbunga. Yang ini belum pernah berbunga, dewasa rimbun tapi belum pernah berbunga, dan dia sudah belajar berbunga, sudah mengeluarkan amplop, tapi ini amplopnya kosong. Pada beberapa Cattleya ada yang tidak beramplop, ada juga yang beramplop. Jadi untuk Cattleya atau Catty, bila teman-teman belum merawat anggrek ini, dia ada amplop ya, istilahnya amplop, dia penutup bunga. Dan untuk Catty yang sudah belajar beramplop seperti ini lebih mudah kita rangsang pembungaan daripada Catty yang di remaja awal. Ini remaja awal, dia belum pernah mengeluarkan amplop, ini lebih sulit. Tapi jangan khawatir, sama-sama bisa kita bungakan. Untuk caranya, kita simpan di tempat yang agak panas. Untuk Catty, dia bagusnya atau hidup subur di intensitas cahaya matahari berkisar 70-80%. Jadi kebutuhan cahaya mataharinya di bawah dendrobium, di atas anggrek bulan. Ini paling pas untuk Catty. Ketika kita mau membungakan, kita geser atau kita pindahkan ke tempat yang lebih panas, minimalnya 80% sampai 90% cahaya matahari. Tapi jangan full ya, karena kasihan kalau full matahari. Kita geser seperti itu dan usahakan gantung. Kalau memungkinkan kita gantung seperti ini, karena dia sangat bagus pada kondisi banyak angin, kebutuhan anginnya mencukupi, dia sangat bagus. Tapi jangan angin topan, rusak angin topan mah. Angin yang standar aja, angin yang sepoi-sepoi, bagus untuk pertumbuhan Catty. Dan kita rangsang pembungaan sejak sedini mungkin, sejak tunas baru muncul seperti ini. Ini sudah beberapa kali saya pupuk. Jadi ketika dia sudah bertunas, sudah dewasa dan sudah bertunas agak besar dari ini, sudah terlihat memiliki pucuk-pucuk daun, kita segera rangsang pembungaan dengan memberikan pupuk pembungaan tentunya. Selain di pemupukan, penyiraman juga berperan penting dalam membungakan anggrek ini. Ya, jadi untuk plant yang siap dibungakan seperti ini, jika kita mau membungakan Catty, kita kurangin intensitas penyiraman. Biasanya kita menyiram 1 hari sekali, kita kurangin sampai 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Dan sebelum dipupuk, pastikan media tanam kering agar penyerapan unsur haranya maksimal. Jadi ketika kita berikan dia pupuk bunga, dia langsung menyerap maksimal. Untuk caranya bisa disemprot, boleh juga disiram. Tapi untuk saya terbiasa siram ataupun direndam, saya siram ke media tanam sampai benar-benar basah.
setelah plant dikeringkan. Untuk yang seperti ini boleh memakai pupuk pembungaan dari merek apa aja. Kebetulan saya memakai 2 jenis pupuk ya. Yang pertama saya pakai pupuk yang ini pupuk MKP monokalium fosfat. Unsur haranya hanya fosfat dan kalium tanpa nitrogen. Dilakukan pada plant yang seperti ini. Kita menjelang pembungaan, pada awal merangsang pembungaan memakai pupuk ini. Intervalnya 1 minggu sekali. Untuk dosisnya 5 liter air, pupuknya 1 sendok makan. Dilarutkan, kemudian kita rendam sampai bibir pot, sampai seperti ini, jangan terlalu tinggi. Rendam sebentar aja sampai media tanam basah, sampai akar basah oleh pupuk. Kemudian kita gantung di tempat yang banyak angin dan juga terkena sinar matahari berkisar 85%. Nah, nantinya ini kan berkembang jadi besar dan membawa amplop. Jika sudah beramplop dan terlihat ada isinya seperti yang ini udah beberapa kali saya treatment, ini sudah keluar amplop. Nah, yang ini amplopnya dan sudah terlihat gendut ya. Ini tandanya udah ada isinya, ada calon bunga di dalamnya. Kita ganti dengan pupuk yang lebih menjemuk unsur haranya. Saya memakai pupuk Gandasil B. Pupuk yang lain pun tidak masalah. Pupuk kimia yang biasa saya gunakan, saya memakai Gandasil. Jika tidak ada ini, pakai merek lain tidak apa-apa. Yang penting untuk ya, anggrek ya, yang biasa digunakan untuk anggrek, dan pakai Gandasil B untuk membungakan atau untuk yang sedang berbunga, Gandasil D untuk yang sedang tumbuh atau untuk memacu pertumbuhan. Dosisnya sama, caranya sama, yang membedakan kandungannya. Yang ini Gandasil B, dia mempunyai unsur hara nitrogen 6%, fosfor 20%, dan kalium 30%. Jadi pakai merek yang lain juga tidak masalah, yang penting menyerupai atau mirip dengan komposisi ini. Caranya, siapkan air bersih 5 liter dan pupuknya 1 sendok makan. Jika belum terbiasa dengan pupuk kimia, sebaiknya di bawah ini aja dulu dosisnya, nanti naik bertahap. Dilarutkan seperti ini sampai benar-benar terlarut. Untuk pertumbuhan pun sama, pakai pupuk ini caranya sama seperti ini. Yang membedakan pupuknya dan plantnya, mana yang akan kita bungakan atau yang mana yang sedang berbunga, dan plant mana yang sedang kita pacu pertumbuhannya. Kalau pupuk ini masih mengandung nitrogen biarpun dengan kadar sedikit, jadi masih memungkinkan untuk pertumbuhan daun dan perakaran juga begitu. Pupuk sudah kita siapkan dan kita tinggal aplikasikan pada tanaman yang akan kita pupuk. Ini pupuknya sudah saya racik, tinggal kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita bungakan. Nah, kalau saya terbiasa memupuk dengan cara seperti ini, direndam. Tidak usah terlalu lama, sebentar aja, yang penting nyerap sempurna ke area perakaran dan media tanam juga. Untuk yang ini juga sama, untuk pakai pupuk MKP. Yang membedakan adalah plantnya. Kalau misalkan plantnya seperti ini, kita merangsang pembungaan di awal memakai pupuk yang itu. Caranya sama, dosisnya sama seperti ini. Kalau sudah terlihat amplopnya berisi, kita ganti pupuk dengan pupuk Gandasil atau pupuk yang lain, tidak masalah, yang lebih majemuk unsur haranya. Dan kita kembali gantung. Untuk penyiraman, jika sudah dipupuk seperti ini jangan disiram, nanti siram 1-2 hari berikutnya, tergantung kondisi media tanam ya. Kalau misalkan makainya sphagnum moss, siram di minggu berikutnya. Biasanya sphagnum moss lebih bagus penyerap air, lebih bagus menahan air 1 minggu sekali untuk penyiramannya. Kalau media tanam arang dan yang lain-lain yang lebih poros, usahakan besoknya atau 2 hari berikutnya baru kita siram. Ini 1 minggu kemudian kita akan cek hasilnya. Dan untuk penempatan, saya tempatkan seperti ini. Saya tempatkan di bawah naungan paranet 65% tanpa plastik UV ya, jadi di bawah hujan full rain. Dan digantung biar sirkulasi udaranya tetap lancar. Kita akan dekatkan kameranya untuk review lebih dekat. Minggu kemarin saya rangsang pembungaan dan kita bisa lihat hasilnya. Ini sudah keluar amplop. Untuk yang ini pertama kali saya rangsang pembungaan.
menunjukkan hasil yang bagus, sudah mulai mengeluarkan amplop. Dan ini pada pembungaan pertama. Untuk yang seperti ini, ada yang langsung jadi bunga, ada juga yang hanya amplop tanpa bunga, tapi tidak masalah, emang seperti itu masih dalam kategori normal dan wajar. Jika tanpa bunga ini tidak masalah, nanti di pembungaan berikutnya atau di tunas baru berikutnya seperti yang ini, dia bisa berbunga dengan bagus, ataupun dari sini juga dia bisa mengeluarkan tunas juga dan berbunga dengan baik. Jadi kalau misalkan pada plan pertama atau pembungaan pertama ini masih belajar berbunga, tanpa bunga pun tidak masalah, emang wajar. Dan untuk yang ini udah amplop yang kedua. Nah ini amplop yang pertama kosong. Ini amplop yang keduanya berisi ya, sudah berisi. Sudah terlihat calon bunganya untuk yang ini. Ini saya turunkan dulu playnya biar lebih mudah reviewnya. Kita bisa lihat calon bunganya sudah terlihat. Nah yang ini lor, itu udah mulai bengkak ya. Nanti dia berkembang menjadi kanop dalam beberapa minggu lagi. Udah terlihat bakal bunganya, udah fix bunganya, udah jelas berbunga. Jadi seperti itu kurang lebih. Perawatannya mudah, cuman memang terkadang dia lama berbunganya. Yang menyebabkan lama berbunga karena anggrek Cattleya dia hanya berbunga dari tunas yang baru seperti ini. Tunas yang lama yang seperti ini tidak akan mengeluarkan bunga, sangat kecil kemungkinannya untuk keluar bunga. Selain itu, karena dia tumbuh di tunas yang baru, jika tunas barunya kecil ini tidak mungkin mengeluarkan bunga. Cukup sulit untuk mengeluarkan bunga jika tunasnya hanya sebesar ini, jauh dari yang normal. Kalau ini cukup besar, sudah bisa berbunga. Dan satu lagi yang ini juga besar juga, mudah-mudahan keluar bunga juga untuk yang ini ya. Jadi kalau Catty, jika pada kondisi yang seperti ini, jika kita di awal belajar berbunga seperti yang ini, terangsang pembungaan dengan pupuk MKP, pupuk tanpa nitrogen, dia lebih cepat pertumbuhan speknya. Dan jika nanti beberapa minggu kemudian udah terlihat spek amplopnya udah membesar dan terlihat berisi, kita lanjutkan lagi pupuk MKP, kemudian kita ganti pupuknya dengan pupuk yang lebih majemuk unsur haranya. Boleh pakai Gandasil, Gaviota ataupun yang lain. Jika sudah terlihat berisi ya, jika sudah terlihat seperti ini, sudah terlihat bakal kenopnya seperti ini, kita ganti dengan pupuk yang lebih majemuk. Dan jika yang ini kosong, nanti seminggu atau 2 minggu berikutnya ini sudah membesar amplopnya dan terlihat kosong, pasti kosong tidak berisi, segera kita hentikan pupuk pembungaan. Kita siram dengan air bersih pada satu interval pemupukan agar menetralkan atau membersihkan sisa pupuk lama, pupuk pembungaan, dan segera kita ganti dengan pupuk pertumbuhan agar tunas barunya besar. Itu tujuannya. Jika dengan pupuk pembungaan terus, tunas barunya khawatirnya kecil. Jika kita berikan pupuk pertumbuhan, tunas barunya akan besar, dan ketika tunas baru sudah agak panjang sebesar ini kurang lebih udah agak panjang, kita ganti lagi dengan pupuk pembungaan agar langsung berbunga. Sekian aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar, dan nanti kita akan review lagi ya di minggu-minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.